Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawabannya masih loyo, padahal sudah makan. Saya doakan semoga yang jawab salamnya tulus ikhlas. Kalau ada yang sakit, Allah angkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang jawab salamnya tulus karena Allah. Kalau punya hutang, Allah lunaskan hutangnya. Makin kencang aminnya. Dan saya doakan semoga yang jawab salamnya tulus, ikhlas, dimudahkan jodohnya. Pak Haji Syam makin kencang. Pak RW juga aminnya kencang. Baik, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Hadirin jemaah salat tarawih yang dimuliakan Allah, sesungguhnya tidak ada yang menyayangi kita melebihi Allah Subhanahu wa taala sayangnya kepada kita. Tidak ada yang mencintai kita, menginginkan kita selamat, bahagia, mulia di dunia dan di akhirat melebihi keinginannya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita bahagia, selamat dan mulia dunia dan akhirat. Selama ini kita sudah rasakan bersama. Setiap saat Allah karuniakan nikmat udara yang kita hirup, air yang kita minum airnya Allah, darah mengalir dialirkan Allah, jantung berdegup pun Allah yang degupkan tanpa kita minta. Pokoknya siang dan malam Allah pelihara diri kita. Tidak berhenti sampai di situ hadirin. Allah berikan kita karunia nikmat rezeki, dapat pasangan hidup, dapat anak keturunan. Semua fasilitas kehidupan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihambur hadirin. Orang yang beriman tidak beriman diberikan kehidupan, diberikan rezeki, diberikan jaminan oleh Allah selama jatah hidupnya masih ada di dunia, maka Allah sudah jamin berapa banyak air yang akan diminum, berapa banyak nasi yang akan dimakan, semua sudah terjamin Allah siapkan. Namun ternyata hadirin yang dimuliakan Allah, ada karunia nikmat yang spesial yang Allah karuniakan kepada kita, yang tidak semua orang Allah berikan. Itulah nikmat agama. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai Allah hanyalah Islam. Hanya Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia akan tertolak dan di akhirat ia termasuk orang yang rugi. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah karuniakan nikmat terpenting, terbesar dalam kehidupan kita, itulah nikmat iman dan Islam, nikmat agama. Nabi bersabda, "Man syahida alla ilaha illallah, yusaddiqu qalbuhu lisanahu, dakhala min ayyi abwabil jannati syaa." Barang siapa bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, kemudian hatinya membenarkan apa yang diucapkan dengan lisannya, dakhala min ayyi abwabil jannati syaa, maka dia akan dipersilahkan masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah betul-betul menyayangi kita semua. Diberikannya nikmat kehidupan, dicukupinya kita rezeki, kita hidup di dunia dengan bekal iman yang ada dalam hati kita. Sesungguhnya Allah mempersiapkan kita untuk menjadi raja-raja di surganya Allah Subhanahu wa taala.
Ibu-ibu dipersiapkan untuk menjadi ratu-ratu bidadarinya Allah di surga. Allahu Akbar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tanda cinta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala inilah agama yang Allah karuniakan. Di dalamnya ada perintah demi perintah dan juga ada larangan. Di dalam semua perintah Allah mengandung kemuliaan, kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Dan di dalam larangan Allah, dalam perbuatan yang dilarang, itu tersimpan kehinaan, penderitaan, kehancuran dunia dan akhirat. Maka alhamdulillah kita sudah menikmati karunia nikmat di bulan suci Ramadan. Sudah masuk ke hari 27 hadirin. Ini tanda cintanya Allah kepada kita. Sudah diberikan nikmat iman, kemudian ada perintah-perintah agama, maka siapa yang menjalankan perintah Allah, maka niscaya mendapat ketentraman, kebahagiaan, kedamaian, kemuliaan, keselamatan dunia dan akhirat. Hadirin, betapa beruntungnya kita dengan perintah yang Allah berikan. Contoh satu saja, Allah perintahkan kita menjaga sholat. Maka Nabi bersabda, sesungguhnya Allah berfirman kepada Nabi, ya Muhammad, sampaikan kepada umatku, barang siapa menjaga sholatnya, maka pasti ia akan dimasukkan ke dalam surga dengan jaminanku. Bayangkan hadirin, Allah yang menjamin siapa yang menjaga sholatnya, Allah akan masukkan ke dalam surga dengan jaminannya. Amal berikutnya, perintah berikutnya apa lagi? Siapa yang sholat berjamaah di awal waktu, di masjid, di tempat yang paling Allah cintai, tidak tertinggal takbiratul ula, bersama imam takbir Allahu Akbar, dia sudah berada di belakangnya, istiqomah selama 40 hari 40 malam saja hadirin, minimal, maka Allah akan berikan dua jaminan kebebasan. Yang pertama, bebas dari sifat munafik. Yang kedua, dibebaskan dari siksa api neraka. Hadirin, perintah Allah semuanya mengandung keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan dunia dan akhirat. Siapa yang berjalan ke masjid, setiap langkahnya menggugurkan dosa, setiap langkahnya menjadi kebaikan, dan langkah berikutnya mengangkat derajatnya. Terus seperti itu. Semakin jauh langkahnya, semakin banyak, maka semakin banyak dosa berguguran, derajatnya dinaikkan, dan jadi kebaikan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kesempatan yang istimewa ini, saya mengajak Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah untuk sama-sama menjaga amal demi amal yang telah kita lakukan di dalam Ramadan, dijaga supaya kita istiqomah. Mari kita jaga ketaatan kepada Allah, istiqomah. Ini alhamdulillah tenang, nikmat, bahagia rasanya ketika melihat masjid ini tetap penuh sampai ke belakang. Padahal ini sudah injury time, hari ke-27. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, jangan lepaskan lagi amal ini. Siang malam panggilan azan berkumandang, datanglah ke masjid. Sudah terbiasa tadarus, lanjutkan setelah Ramadan. Sudah terbiasa kita dilatih, lisan kita berzikir, hati kita mengingat Allah, maka lanjutkan ini amal. Jangan berhenti ketika Ramadan berakhir. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pesan utama dari ceramah singkat malam hari ini adalah mari kita jaga amal istiqomah. Karena ketika amal ini kita jaga dengan baik, Allah Subhanahu wa taala karuniakan nikmat terbesar bagi kita. Allah berfirman, innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya siapa yang mengatakan Tuhanku Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia pegang teguh keyakinan itu, dia kemudian istiqomah dengan amal soleh demi amal soleh sepanjang hidupnya,
dijaga. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat akan turun kepadanya dan menyampaikan kabar, wahai hamba Allah, jangan takut, jangan sedih. Hadirin yang dimuliakan Allah, orang yang beriman dan istiqomah dalam taat, Allah menjadi pelindungnya di dunia dan di akhirat. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan menjadi pelindungnya di dunia dan di akhirat. Hadirin, suatu ketika Nabi menyampaikan suatu kisah. Ada 3 orang pemuda. Pemuda ini hari-harinya berbuat amal soleh terus. Waktu luangnya digunakan untuk buat amal soleh. Ketaatannya dijaga. Lalu 3 orang ini melakukan safar, perjalanan, melintasi padang pasir yang tandus membentang begitu luas. Namun ternyata terjadi badai, hadirin. Dan ia pun kemudian berlindung ke bebukitan dan ada gua di situ. 3 orang pemuda itu dikisahkan masuk ke dalam gua, berlindung dari dahsyatnya badai. Lalu kemudian atas izin Allah terjadilah longsor dan kemudian gua itu tertutup oleh batu yang besar. Apa yang terjadi, hadirin? Tidak ada jalan keluar. Sudah tidak ada lagi yang bisa dimintai tolong. Maka lihat, pemuda yang pertama kemudian berdoa, ya Allah, jikalau selama ini saya berbuat kebaikan, saya mengabdi kepadamu, mentaatimu, aku lakukan hanya karena engkau dan engkau terima ya Allah, maka tolonglah hambamu ini. Hadirin, batu itu pun atas izin Allah bergeser, namun belum bisa keluar. Pemuda kedua, pemuda ketiga pun berdoa dengan doa yang sama. Dan pada akhirnya setelah pemuda yang terakhir berdoa, hadirin, mengungkapkan, ya Allah, demi keagunganmu, demi kemahaperkasaanmu, jikalau amal demi amal soleh yang telah aku buat karena engkau dan kemudian engkau terima ya Allah, maka tolonglah hambamu ini. Hadirin, atas izin Allah, batu yang menutupi gua itu pun bergeser dan akhirnya pemuda itu pun selamat keluar dari gua tersebut. Apa pesannya, hadirin? Sesungguhnya amal soleh demi amal soleh yang kita kerjakan istiqomah ini akan mendatangkan barokah, akan mendatangkan pertolongan Allah untuk setiap masalah kita, baik kita masih hidup di dunia dan kelak nanti di akhirat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulama menjelaskan makna ayat tadi. Malaikat akan turun kepadanya menyampaikan kabar dari Tuhan Sang Pencipta kita. Jangan takut wahai hamba Allah, jangan sedih. Untuk masalah kita selama hidup di dunia, Allah akan datangkan jalan keluar yang tidak kita sangka-sangka. Allah akan datangkan solusi dari jalan yang tidak pernah kita kira. Selama kita hidup, iman kita jaga, amal soleh istiqomah, insya Allah akan banyak pertolongan Allah datang kepada kita. Dan puncaknya, Bapak Ibu, alim ulama menjelaskan puncaknya ketika sakratul maut datang menjemput kita. Malaikat Ijrail datang untuk mengambil ruh kita. Maka di saat itu ketakutan pun datang kembali. Takut bagaimana amal kita, takut tidak diterima Allah, takut dosa tidak diampuni Allah. Orang yang akan meninggalkan dunia, diperlihatkannya alam yang akan didatanginya. Dikabarkannya bagaimana dahsyatnya kubur. Diperlihatkannya bagaimana indahnya surga dan ngerinya neraka. Maka ketakutan begitu hebat menghampiri orang ini, hadirin. Tapi bagi orang yang beriman dan istiqomah dengan amal solehnya, Allah menyampaikan kabar melalui malaikatnya, jangan takut wahai hamba Allah. Jangan takut dengan akhirat yang akan kau datangi, karena ada Allah yang akan menjadi pelindungmu. Jangan sedih dengan apa yang kau tinggalkan, orang yang kau cintai, istri tak, suami tak, mungkin kalau ibu, anak-anak tak, semua yang kita cintai. Kenapa? Karena ada Allah yang menjamin kehidupan mereka. Bapak Ibu, orang yang beriman, beramal soleh istiqomah,
dia akan merasakan ketenangan, ketentraman saat akan meninggalkan dunia ini. Dan puncaknya Allah berfirman, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang Allah janjikan kepadamu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah buah dari iman yang sempurna dan amal soleh yang istiqomah. Maka alim ulama menjelaskan, barang siapa yang hari-harinya seperti Ramadan, siangnya kita menahan nafsu, malamnya kita mendirikan ketaatan kepada Allah, hari-harinya sibuk dengan amal soleh, zikirnya terjaga, baca Qur'annya terjaga, sholatnya terjaga, lisannya terjaga, pandangannya terjaga, pikirannya, hatinya terjaga. Kalau amal ini terus dilanjut hadirin, setelah Ramadan terus terjaga seperti itu, alim ulama mengatakan, maka ketika kematian datang kepadanya, maka kematian akan menjadi hari raya baginya. Sebentar lagi kita berhari raya, mungkin 7 hari lagi, atau mungkin ada yang sisa 6 hari lagi. Hari raya Idul Fitri, kita gembira, kita bahagia. Tapi nanti akan ada hari yang lebih bahagia lagi daripada hari raya Idul Fitri. Hari apa itu? Hari ketika orang yang beriman istiqomah dalam taat kepada Allah, lalu kemudian kematian datang kepadanya. Itulah hari yang paling menggembirakan baginya. Allah ridho kepadanya, dan sejak saat itu dia merasakan kebahagiaan yang tak pernah putus-putusnya. Sehat selama-lamanya, bahagia selama-lamanya, gagah selama-lamanya. Pokoknya rasakan kenikmatan buah dari perjuangan mujahadah, susah payah dalam menjaga iman dan amal soleh istiqomah. Oleh karena itu hadirin, ayo kita sama-sama berjuang. Semoga kebersamaan jamaah Masjid Raya Bukit Baruga yang sekarang masih banyak, kita bisa Allah karuniakan untuk istiqomah sampai nanti kita dikumpulkan lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, demikianlah yang dapat disampaikan. Yang benar datang dari Allah, khilafan dari saya pribadi semoga Allah ampuni, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.